Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Vira, dan rekan-rekan saya, Rahmania Dewi, Amanda Dewi Fadilah, dan Aura Horenisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas pertemuan 8 PT Sablon Nusantara. Baik, sebelum menjawab soal-soal yang ada di buku, pertama-tama kita harus membuat jurnal umum dulu, yaitu jurnal umum untuk biaya produksi. Nah, dasar untuk membuat jurnal umum ini, kita menggunakan kartu biaya pesanan yang ada pada buku soal halaman 64. Jurnal yang pertama, tanggal 5 Januari 2016, ini untuk mencatat pemakaian bahan baku, ayat jurnalnya persediaan barang 125 juta di debit dan persediaan bahan baku 125 juta di kredit. Karena bahan baku dipakai dalam proses produksi, maka dipindahkan dari persediaan bahan baku ke persediaan barang dalam proses. Oke, selanjutnya, tanggal 6 Januari 2016 untuk mencatat pemakaian bahan baku, ayat jurnalnya, persediaan barang dalam proses sebesar 1.600.000 di debit dan persediaan bahan baku sebesar 1.600.000 di kredit. Lalu, tanggal 8 Januari 2016, ayat jurnal untuk mencatat tenaga kerja langsung. Ayat jurnalnya, persediaan barang dalam proses sebesar 45 juta di debit dan beban gaji yang masih harus dibayar 45 juta di kredit. Masih di tanggal 8 Januari 2016, untuk mencatat alokasi overhead pabrik, ayat jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 di debit dan pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000 di kredit. Lalu untuk tanggal 10 Januari 2016, persediaan barang dalam proses sebesar 35 juta rupiah di debit dan persediaan bahan baku sebesar 35 juta rupiah di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari 2016, persediaan barang dalam proses sebesar 45 juta rupiah di debit dan beban gaji yang masih harus dibayar 45 juta rupiah di kredit. Lalu, masih di tanggal 15, kayak jurnalnya, persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 di debit dan pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000 di kredit. Selanjutnya, tanggal 22 Januari 2016, untuk mencatat tenaga kerja langsung, ayat jurnalnya, pencatatan barang dalam proses sebesar 45 juta rupiah di debit dan beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta rupiah di kredit. Selanjutnya, tanggal 22 Januari 2016, untuk mencatat alokasi overhead pabrik, ayat jurnalnya, persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 di debit dan pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000 di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 29 Januari 2016, persediaan barang dalam proses sebesar 45 juta rupiah di debit dan beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta rupiah. Selanjutnya yang terakhir, masih di tanggal 29 Januari 2016, ayat jurnalnya, persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 di debit dan pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000 di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk soal nomor satu yaitu asumsikan bahwa setelah melakukan negosiasi dengan PT Sedap Wangi, diperoleh kesepakatan bahwa PT Sedap Wangi mau menerima pesanan tersebut hanya sebanyak 9.500 unit. Buatlah jurnal untuk mencatat biaya produksi yang terjadi atas pesanan tersebut dan pengirimannya ke pelanggan bila ketika investigasi dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat tersebut, diketahui bahwa tanggal 26 Januari, ketika 500 kaos terakhir sedang disablon, terjadi kerusakan pada mesin sablon sehingga hasil sablon menjadi cacat. B. Ketika dilakukan diinvestigasi, ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon
yang baru diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari 2016. Akibatnya, 500 unit pertama yang sudah terlanjur disablon tidak sesuai dengan desain yang baru. Untuk menjawab soal 1A yaitu tanggal 1 Februari 2016 terdapat persediaan barang cacat sebesar 5 juta pada debit itu didapat dari 500 kaos dikali 10.000 unit. Kemudian harga pokok penjualan sebesar 353 juta 20.000 di debit itu didapat dari 371.600 dibagi 10.000 dikali dengan 9.500 unit. Untuk beban lain-lain sebesar 13.580.000 pada debit itu dari 500 dikali 37.160 rupiah dikurangi 5 juta. Dan untuk persediaan barang dalam proses sebesar 371.600.000 pada kredit. Selanjutnya untuk piutang usaha sebesar 529.530.000 itu didapat dari harga pokok penjualan dikali 150%. Selanjutnya pendapatan penjualan sebesar 529.530 pada kredit. Dan untuk menjawab soal 1B itu pada tanggal 1 Februari 2016 persediaan barang cacat sebesar 5 juta pada debit itu didapat dari 500 dikali 10.000. Kemudian untuk harga pokok penjualan sebesar 366.600.000 itu didapat dari 9.500 dikalikan dengan 37.160 rupiah, kemudian ditambahkan dengan 500 dikali dengan 37.160 rupiah dan dikurangi 10.000. Kemudian untuk persediaan barang dalam proses sebesar 371.600.000 pada kredit. Selanjutnya untuk piutang usaha sebesar 549.900.000 pada debit itu didapat dari harga pokok penjualan dikali 150% dan pendapatan penjualan sebesar 549.900.000 pada kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya nomor 2, soalnya adalah asumsikan bahwa setelah melakukan negosiasi dengan PT Sedapwangi, diperoleh kesepakatan bahwa PT Sedapwangi meminta penyelesaian atas seluruh pesanannya. Berarti perusahaan harus melakukan pengerjaan kembali untuk 500 unit yang cacat tersebut. Pengendali akan melakukan tambahan bahan baku senilai 16.160 dan 1 jam tenaga kerja langsung dengan tarif 18.000 per jam untuk setiap unit yang cacat. Overhead dibebankan ke produksi berdasarkan jam tenaga kerja langsung dengan tarif 3.000 per jam. Buatlah jurnal untuk mencatat biaya pengerjaan kembali serta pengiriman pesanan tersebut ke pelanggan bila ketika investigasi dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat tersebut, diketahui bahwa pada tanggal 26 Januari terjadi kerusakan pada mesin sablon sehingga hasil sablon menjadi cacat. Lalu untuk ayat jurnalnya 2A, itu 1 Februari 2016, beban lain di debit sebesar 18.580 itu dari total persediaan bahan baku sebesar 8.080 di kredit. Itu dicari dari 500 unit kaos dikalikan dengan tambahan bahan bakunya senilai 16.160. Lalu untuk beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 9 juta di kredit itu dicari dari tarif sebesar 18.000 per jam dikali dengan 500 unit kaos. Selanjutnya pengendali overhead sebesar 1.500.000 di kredit itu dari 500 unit kaos dikali dengan tarif tenaga kerja langsungnya 3.000 per jam. Untuk ayat jurnal selanjutnya
harga pokok penjualan sebesar 371.600.000 di debit dan persediaan barang dalam proses sebesar 371.600.000 di kredit. Ini diperoleh dari total biaya pabrik yang ada di buku biru halaman 64. Lalu ayat jurnal selanjutnya itu ada piutang usaha sebesar 557.400.000 di debit dan pendapatan penjualan sebesar 557.400.000 di kredit. Ini diperoleh dari harga pokok penjualan tadi yang sebesar 371.600.000 dikalikan dengan harga jual sebesar 150%. Lalu untuk soal 2B, ketika diinvestigasi, ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon yang baru diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari 2016. Akibatnya, 500 unit pertama yang sudah terlanjur disablon tidak sesuai dengan desain baru. Untuk ayat jurnalnya menjadi 1 Februari 2016, persediaan barang dalam proses di debit sebesar 18.580.000, persediaan bahan baku sebesar 8.080.000 di kredit, beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 9 juta di kredit, dan pengendali overhead sebesar 1.500.000 di kredit. Lalu ayat jurnal selanjutnya ada harga penjualan sebesar 390.180.000 di debit dan persediaan barang dalam proses sebesar 390.180.000 di kredit. Ini diperoleh dari total biaya pabrik tadi yang sebesar 370.600.000 ditambahkan dengan persediaan barang dalam proses sebesar 18.580.000. Dikarenakan pengerjaan kembali ini disebabkan oleh pelanggan sehingga kaosnya itu sudah dikirimkan ke pelanggan lalu dikembalikan lagi, maka kerugiannya akan dibebankan ke harga pokok penjualan. Lalu ayat jurnal selanjutnya itu piutang usaha sebesar 585.170.000 di debit dan pendapatan penjualan sebesar 585.270.000 di kredit. Ini didapat dari harga pokok penjualan sebesar 390.180.000 dikalikan dengan harga jualnya 150%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk nomor 3, perusahaan biasanya menjual barang cacat dan sisa potongan bahan kaos pada akhir setiap bulan. Asumsikan bahwa satu-satunya barang cacat yang ada berasal dari pesanan PT Sedap Wangi. Buatlah jurnal penjualan barang cacat tersebut. Nah, di sini untuk penjualan barang cacat, jurnalnya tanggal 31 Januari 2016 itu kas di debit sebesar 5 juta dan persediaan barang cacat di kredit sebesar 5 juta. Nah, ini diperoleh dari 500 produk cacat dikalikan dengan penjualan barang cacat ke factory outlet sebesar 10.000 per unit. Jadinya 5 juta. Terus untuk nomor 4, jika diketahui bahwa pada akhir bulan perusahaan bisa menjual sisa potongan bahan kaos senilai 2.750.000, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan bahan baku sisa tersebut. Nah, di sini jurnalnya tanggal 31 Januari 2016, kas di debit sebesar 2.750.000 di debit dan pendapatan lain-lain di kredit sebesar 2.750.000. Nah, karena penjualan sisa bahan kaos bukan termasuk pendapatan utama, yaitu pendapatan operasional, jadi masuknya itu ke pendapatan lain-lain. Selanjutnya untuk nomor 5, menurut Anda, apakah kebijakan mutu perusahaan sudah sesuai dengan konsep manajemen mutu total? Berikan penilaian Anda mengenai kebijakan mutu perusahaan dan saran-saran perbaikan bila ada.
Secara umum, kebijakan mutu PT Sablon Nusantara itu sudah menunjukkan arah yang positif dalam menerapkan prinsip TQM seperti PT Sablon Nusantara menunjukkan komitmen terhadap mutu sejak awal didirikan dan memperbarui kebijakannya pada tahun 2015 untuk lebih selaras dengan TQM. Terus terdapat kebijakan yang mewajibkan seluruh karyawan untuk terlibat aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu produk. Selanjutnya, perusahaan memiliki tim inspeksi untuk memeriksa mutu produk sebelum dikirim ke pelanggan. Namun masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya itu sejalan dengan prinsip TQM, seperti perusahaan itu masih sangat bergantung pada inspeksi akhir dan pencarian kesalahan internal. Ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip pencegahan dini dalam TQM. Terus, meski ada upaya pelibatan karyawan, kebijakan lebih menekankan tanggung jawab tim inspeksi. Dalam TQM, mutu itu merupakan tanggung jawab semua pihak di setiap tahap proses. Selanjutnya, sanksi terhadap karyawan yang terbukti lalai tanpa pendekatan perbaikan sistem. TQM lebih menekankan perbaikan sistem, bukan menyalahkan individu. Untuk saran perbaikan, yang pertama, perusahaan itu seharusnya mengembangkan sistem manajemen mutu yang menekankan identifikasi dan pencegahan masalah sejak awal proses, bukan hanya di akhir melalui inspeksi. Yang kedua, libatkan semua level karyawan secara aktif melalui pelatihan, diskusi mutu, dan sistem saran, bukan hanya tim inspeksi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, selain sanksi untuk kelalaian, berikan juga penghargaan atau insentif untuk kontribusi karyawan terhadap peningkatan mutu. Untuk yang nomor 4, jika terjadi perubahan spesifikasi oleh pelanggan, ajak pelanggan untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Hal ini mendukung prinsip kemitraan dalam mutu. Yang terakhir, ukur dan laporkan biaya mutu seperti biaya pencegahan, pemeriksaan, kegagalan internal dan eksternal agar manajemen itu dapat fokus ke perbaikan yang paling penting. Sekian penjelasan mengenai kasus PT Sablon Nusantara dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.